Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang isoquant dan isokos. Oke. Isoquant adalah kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang menghasilkan jumlah output yang sama. Yang paling umum dalam kombinasi tersebut adalah penggunaan tenaga kerja dan mesin atau kapital. Ini contoh tabel tentang kombinasi penggunaan faktor produksi. Teman-teman lihat, ini tenaga kerja sebanyak 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan 5 orang. Kombinasi jumlah mesin ini ada 1 mesin, 2, 3, dan 4 mesin. Kita lihat di sini kombinasi 1 tenaga kerja dan 1 tenaga kapital atau mesin itu menghasilkan output sebanyak 5 unit. Kombinasi 2 orang tenaga kerja dengan 1 mesin itu menghasilkan 20 unit. Dan berikut ada kombinasi 3 tenaga kerja dengan 1 mesin itu menghasilkan 45 unit, dan seterusnya. Kalau teman-teman perhatikan, isoquant itu adalah kombinasi penggunaan faktor produksi dengan hasil yang sama. Maka kalau kita perhatikan dalam tabel ini, maka ada 105, 105, 105, dan 105. Oke, jadi kombinasi terbanyak menghasilkan unit sebanyak 105 adalah di sini ada 105. Dan di sini 2 tenaga kerja, 3 mesin menghasilkan 105 unit. Kemudian sini ada 3 tenaga kerja, 2 mesin menghasilkan 105 unit, dan terakhir sini ada penggunaan 5 tenaga kerja dan 1 mesin itu menghasilkan 105 unit. Jadi isoquant itu kombinasi faktor produksi menghasilkan output atau unit yang sama. Ini contoh ya. Oke, kita lanjut. Berikut adalah isokos. Isokos adalah kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi dengan biaya yang sama. Unit kegiatan ekonomi harus memilih kombinasi dengan biaya yang seminim mungkin. Jadi isokos kombinasi dengan biaya yang sama, gitu ya. Ini ada contoh soal kasus. Suatu proses produksi menggunakan input L atau load atau tenaga kerja dan input K kapital mesin untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses produksi tersebut, input L sebagai input variabel atau berubah-ubah dan input K mesin sebagai input tetap tidak berubah. Persamaan fungsinya Q sama dengan 6L ditambah 9. Penggunaan input L sebanyak 9 orang. Berdasarkan informasi tersebut, tentukanlah berapa jumlah output atau Q. Jumlah output kita kembali lagi. Ini Q. Q sama dengan 6L tambah 9. L-nya sebanyak 9. Maka Q sama dengan 6 dikali 9 ditambah 9. Sama dengan 6 kali 9, 54 ditambah sini. Jadi Q sama dengan 54 ditambah 9. Sehingga hasilnya itu akan menjadi 63. Oke ya, jadi 54 ditambah 9 sama dengan 63. Berikut berapa produk rata-rata L atau APL pada tingkat penggunaan input L sebanyak 9 orang. APL itu persamaannya Q dibagi L.
Ini kembali sini. Tadi kita udah dapat hasilnya sama dengan 63 ya. Oke, Q tadi itu 63, maka APL sama dengan Q dibagi L sama dengan 63 dibagi 9. L itu 9, maka hasilnya 7. Yang C itu, jika tenaga kerja ditambah 1 orang, maka berapa produksi marginal L? MPL sama dengan delta Q dibagi delta L. Delta Q ini berarti selisih Q. Oke, Q yang tadi kita dapat pertama itu Q sama dengan 63. Ya kan? Itu 63. Maka kita harus cari lagi yang pertama ini. Tambah 1L nya ditambah 1L kan 9 berarti 10. Sehingga Q2 itu sama dengan 6 dikali 10 ditambah 9 sama dengan 69. Ya kan? 60 tambah 9, sehingga nanti MPL ini delta Q dibagi delta L. Ini delta Q tadi itu berarti Q2 kurang Q itu berarti 69 dikurang 63 dibagi 10 dikurang 9. Ya kan? Sehingga sama dengan 69 kurang 63 sama dengan 6 dibagi 10 kurang 9 sama dengan 1. Sehingga MPL nilainya 1. Oke, teman-teman silakan coba berlatih ini. Oke, teman-teman, terima kasih.